Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Membahas masalah sehat tentu tak luput dari kebiasaan berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa adik-adik coba adalah berenang. Untuk bisa berenang, adik-adik harus menguasai teknik-teknik berenang itu sendiri. Setelah adik-adik menguasai seluruh tekniknya, pasti tidak akan tenggelam di dalam air. Mengapa dengan menguasai teknik berenang, tubuh tidak akan tenggelam di dalam air? Nah, saat tubuh masuk ke dalam air, akan muncul gaya apung akibat adanya air sebagai fluida. Semakin banyak bagian tubuh yang tercelup ke dalam air, semakin besar gaya apungnya. Nah, itulah prinsip dasar olahraga renang. Konsep gaya apung itu bisa adik-adik temukan di pembahasan fluida statis pada kali ini. Adik-adik, tahu tidak apa yang dimaksud dengan fluida? Jika tidak, kakak yang beritahu apa yang dimaksud dengan fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberikan tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan zat gas. Adapun sifat-sifat fluida yang pertama bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, dan yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu ruang atau wadah. Nah, sebenarnya fluida ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pada kali ini, adik-adik hanya akan belajar tentang fluida statis atau fluida yang tidak mengalir. Sebelum mempelajari hukum dasar yang berlaku pada fluida, adik-adik akan dikenalkan dengan besaran-besaran yang terkait dengan fluida. Selanjutnya itu yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimanfaatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimanfaatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya yaitu gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya yaitu zat cair. Nah, yang kedua itu massa jenis. Massa jenis adalah kerapatan suatu benda. Jadi, semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat rumusnya di bagian sini, yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, V itu volume, satuannya meter kubik, dan M itu massa benda, satuannya kilogram. Selanjutnya yaitu viskositas atau kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Adapun persamaannya yaitu Fs sama dengan 6pi nRV. Selanjutnya yaitu berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di tempat tersebut. Secara matematis dirumuskan S sama dengan W per V sama dengan Rho kali G. 5. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan untuk menegang. Contoh dari tegangan permukaan yaitu serangga yang bisa berdiri di atas air. Secara matematis, rumus dari tegangan permukaan yaitu gamma sama dengan F per L. Gamma yaitu tegangan permukaan, satuannya N per M. F yaitu gaya, satuannya N. L itu panjang permukaan, satuannya M. Yang keenam yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan
gaya adesi, dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler, contohnya air. Jika gaya kohesi lebih baik daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun, contohnya raksa. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Pernahkah adik-adik berenang di kolam yang cukup dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit kendang telinga. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Jadi, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat rumus seperti pada gambar di atas, yaitu P sama dengan rho G kali H, di mana P itu tekanan hidrostatis, satuannya N Newton per meter kuadrat, rho itu massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, dan H itu kedalaman, satuannya meter. Selanjutnya, penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar akan menghasilkan besaran baru yang disebut tekanan mutlak. Secara matematis dapat juga dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat rumus tersebut pada gambar di atas. PT sama dengan P0 ditambah rho G kali H, di mana PT itu tekanan mutlak atau satuannya PA. P0 itu tekanan atmosfer sama dengan satuannya PT, yaitu PA. Nah, selanjutnya yaitu hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Nah, adapun hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Secara matematis dirumuskan PA sama dengan PB. Rho A kali G kali HA sama dengan Rho B kali G kali HB. Rho A kali HA sama dengan Rho B kali HB, di mana PA yaitu tekanan di penampang A dengan satuan Newton per meter kuadrat, PB yaitu tekanan di penampang B dengan satuan Newton per meter kuadrat, Rho A yaitu massa jenis fluida A dengan satuan Newton per meter kubik, Rho B yaitu massa jenis fluida B dengan satuan Newton per meter kubik, HA yaitu tinggi fluida A dengan satuan Newton per meter kubik, dan HB yaitu massa jenis fluida B dengan satuan Newton per meter kubik. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan salah satu hukum dasar fluida statis. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang disebut sebagai apung atau gaya Archimedes. Nah, gaya apung ini dapat dirumuskan yaitu F sama dengan rho kali G kali V. Nah, di mana F ini adalah gaya apung atau gaya ke atas, rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda tercelup. Nah, adanya gaya apung ini menyebabkan suatu benda itu terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Hukum dasar yang bisa adik-adik gunakan di dalam mempelajari fluida statis. Dengan belajar fluida statis, adik-adik jadi tahu bahwa jika seorang menguasai teknik renang, pasti ia tidak akan tenggelam di dalam air.